What you got to play, generic drops for days. Still the people rage, am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta laser. Oke, dalam kesempatan ini saya akan berbagi buat sobat semua dimanapun berada ya, tentang 10 bagian tubuh yang wajib sobat perhatikan jika ingin membeli kacer. Jadi kita lihat menurut fisiknya, jadi 10 bagian tubuh yang perlu diperhatikan saat membeli kacer supaya bisa mendapatkan kacer yang setidaknya bisa mendekati bagus. Jadi kita punya 10 bagian tubuh yang wajib diperhatikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita sebutkan ciri-cirinya satu persatu ya. Kita bahas mulai dari paruh dulu. Oke sobat, yang pertama kita bahas ya ciri-ciri kacer yang bagus itu, atau yang mendekati, setidaknya mendekati bagus. Kita bahas dari yang pertama, paruh dulu ya. Kita harus bisa memilih paruh yang tebal, jadi atas tebal sama bawah juga tebal gitu. Jadi itu kemungkinan si kacer bermental bagus dan mempunyai suara yang lebih kencang atau volume yang lebih lantang gitu. Jadi kita cari paruh yang atas tebal, yang bawah tebal, namun panjangnya seimbang ya. Jadi, karena paruh kacer ini berbeda-beda, ada yang panjang sebelah, ada yang atas tebal namun bawah tipis gitu. Jadi ada yang paruh celah gitu kan. Nah itu yang pertama, kita cari paruh yang tebal namun panjangnya harus seimbang. Dan yang kedua masih di bagian paruh, kita cari lubang hidung. Itu yang nomor 2 ya, kita cari lubang hidung yang tembus kalau bisa. Jadi kalau misalkan kita lihat, perhatikan dari sisi kiri hidung si burung ke sisi kanan itu tembus ya. Jadi kita cari yang tembus, karena ada lubang hidung kacer yang cuman kelihatannya nggak tembus gitu. Jadi yang kita cari yang tembus supaya napasnya si kacer lebih panjang, lebih kuat napasnya. Itu menandakan napas si kacer itu lebih kuat. Dan yang nomor 3, selanjutnya kita ke pangkal paruh. Nah kalau sobat ingin membeli kacer untuk lomba, sebaiknya cari pangkal paruh yang lebar. Jadi yang maksud yang lebar itu yang sampai ke bawah, sampai sedekat mungkin dengan mata ini nih, pangkal paruhnya. Jadi supaya nanti si kacer kalau misalkan yang pangkal paruhnya lebar, yaitu bisa mengeluarkan suara yang lebih lantang. Jadi ketika dia membuka paruhnya, dia itu bisa dengan lebar, seenaknya membuka paruh, karena ininya juga pangkalnya lebar, jadi dia pasti lebih kebuka gitu. Itu yang nomor 3. Nomor 4, kita ke kepala ya. Nah di bagian kepala biasanya si kacer bermacam-macam bentuk kepalanya ya. Ada yang kotak, ada yang agak bulat gede ke atas, ada juga yang sedang ya. Kalau misalkan yang kotak itu biasanya mainnya ngotot, petarung banget, jadi mentalnya bagus yang kotak ini. Kalau misalkan kita lihat dari depan kayak lurus ke sini. Nah itu yang misalkan kotak, itu biasanya mentalnya bagus. Terus selain itu mainnya anteng dan ngotot, namun
dia itu kurang dalam merekam isian, atau saat kita master itu prosesnya lama kalau kita masukkan masteran gitu. Beda dengan kacer yang kepalanya agak besar di sini ya, dia itu sangat cerdas, sangat mudah merekam isian kalau kita masteran itu dengan kepala kacer yang agak besar. Namun mainnya itu mentalnya biasanya agak kurang gitu. Nah itu perbedaannya. Itu kita tadi yang nomor 4. Yang kelima kita lanjut ke mata. Nah kalau bisa kita cari mata yang besar. Kita cari mata yang besar, mata yang pokoknya yang terlihat melotot, mata yang sehat, pokoknya terlihat jernih, bening, yang melotot. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 kita lanjut ke apa ini, leher. Nah leher kita cari yang lehernya lebar dan besar, jadi terlihat kokoh kuat. Yang nomor 6 itu ya leher. Kita cari yang leher lebar, terlihat besar gitu, kokoh kuat. Jadi itu biasanya napas si burung kacer itu lebih panjang dan burung itu terlihat seram kalau misalkan ini lehernya lebar gitu ya. Itu yang nomor 6. Selanjutnya yang ke-7. Nah yang ke-7, perhatikan saat si burung di tangkringan ya, jadi dada pun ada yang besar, dada pun ada yang besar, ada yang agak kecil. Jadi kita cari yang agak bungkuk, dadanya itu membusung besar, yaitu menandakan bahwa si kacer napasnya kalau bisa panjang, napasnya kuat. Itu yang nomor 7. Selanjutnya kita lanjut ke nomor yang 8 tadi ya. Nah untuk yang nomor 8 kita di bagian sayap. Di bagian sayap kita cari list kacer yang putih ini, cari list yang besar. Nah ini biasanya menunjukkan bahwa si kacer ini bermental kuat, bermentalnya bagus kalau misalkan listnya yang besar. Nah jadi kita cari listnya yang besar saat sayap melebar ataupun saat sayap menggepit gitu, cari list yang melebar pokoknya. Itu yang nomor 8. Yang nomor 9, nah biasanya si kacer terlihat kakinya itu ada yang panjang, jadi ada yang pendek. Kalau misalkan yang pendek, biasanya kalau pengalaman saya gitu, kalau saya kacar lomba ya, biasanya yang kakinya pendek ini jadi mainnya anteng, beda dengan yang kakinya terlihat panjang, terlihat tinggi ya si kacer itu, jadi mainnya itu kurang anteng biasanya, jadi sering loncat-loncat kemari-kemari, pokoknya kurang anteng, beda dengan kaki yang pendek. Dan kita lihat selanjutnya yang ke-10. Jadi kita perhatikan saat membeli kacer, saat kacer di posisi tangkringan, jadi kita lihat gepitan apa ini, jari si burung ya. Jadi kita cari si kacer yang depan belakang itu sama-sama menggepit kuat ya. Jadi itu menandakan bahwa mainnya pun itu anteng kalau misalkan kita saat track sama burung lain ya. Jadi mentalnya pun terlihat bagus biasanya untuk pengalaman saya itu ya. Jadi kita cari kacer yang depan belakang itu jarinya menggepit kuat gitu, terlihat kokoh. Karena ada yang depan menggepit, namun yang belakang kadang ini kurang menggepit ya. Jadi ada yang kurang sempurna gitu menggepitnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ada 2 tambahan lagi ya. Kalau misalkan kita lihat kacer yang antara yang tua sama yang muda. Kalau yang tua kacer biasanya si lidahnya sudah warna hitam dan ini memiliki deker. Nah kalau misalkan muda ini masih hitam, terlihat basah ya, kan ini kan udah agak tua jadi udah kering, ada dekernya sedikit tuh. Dan ini pun yang masih muda bukan hitam begini tapi agak merah. Kalau yang udah hitam berarti itu udah tua ya. Nah,
teman-teman. Cepat. Semoga bisa dipahami. 10 bagian tubuh yang wajib diperhatikan jika sobat ingin membeli kacar supaya bisa mendapatkan kacar yang setidaknya mendekati bagus. Jadi sobat harus perhatikan 10 bagian tubuh yang penting yang memiliki. Jadi sobat harus perhatikan 10 bagian tubuhnya. Oke sobat, cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sobat Hitam Putih, tempatkan sobat para pecinta kacar. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you